dinantikan oleh kita warga negara Indonesia, karena di bulan inilah atas berkat rahmat Allah pada tahun 1945 kita diberikan nikmat berupa kemerdekaan dari kolonialisme yang sangat tidak manusiawi. Mudah-mudahan negara kita dijadikan negara yang rahmatan, baldatan thayyibatun wa rahmatun ghafur. Amin. Pemimpin-pemimpin kita dari mulai level presiden sampai tingkat RT diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para penegak hukum, para hakim, para orang-orang yang diberi wewenang untuk menentukan keadilan di negeri ini, semoga senantiasa diberikan hidayah sehingga bisa memutuskan hal-hal yang benar-benar adil. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, malam Ahad ini kita akan isi dengan diskusi fikih dari kitab Terjemah Fathul Muin karya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Baribari Al-Fanani. Kitab ini menganut mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau kira-kira di dalam isinya mungkin agak sedikit beda dengan yang selama ini praktek fikih yang Bapak gunakan, mungkin menggunakan referensi yang berbeda. Seperti biasa kita awali dengan bertawassul kepada Rasulullah SAW sekaligus menghadiahkan surat Al-Fatihah untuk sahibul kitab ini. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ala semua khususan yang diaturkan Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Baribari usulihim wa qawlihim wa silsilatihim syarillahirrahmanirrahim Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, masih membahas tentang pembatalan puasa Ramadan atau puasa yang kita tahu puasa itu yang diwajibkan awalnya hanya puasa Ramadan, tapi ada beberapa sebab juga yang mewajibkan kita puasa, misalnya karena nazar atau kifarah, ya, itu juga puasa yang hukumnya wajib. Sisanya puasa Senin Kamis, puasa bulan-bulan Rajab, misalkan puasa bulan Syawal, puasa hari Tasyura, 10 Muharram dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Dan ibadah puasa ini juga ibadah yang istimewa. Kenapa? Karena inilah ibadah yang paling rahasia. Yang tahu cuma orang yang melaksanakan puasa dengan Allah. Kan kelihatan kalau puasa suka lemes, suka sering meludah segala macam. Nah, itu kelihatan sama orang. Bisa jadi kalau nggak ada orang dia nggak puasa. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang sangat rahasia. Makanya saking istimewanya ibadah ini, kalau orang-orang sepuh dulu nih, kalau pengen hajatnya apa terkabul pasti puasa itu kan. Ya, mutih lah, 40 hari lah dan seterusnya. Karena
puasa ini ibarat kata itu apa ya? Mengosongkan diri kita, mengkhususkan diri kita untuk khusyuk ibadah kepada Allah. Kemarin ada beberapa hal yang membatalkan puasa, diantaranya makan, minum, jima dengan sengaja, kemudian istinja yang sampai ketika kita cebok itu ada ujung jari kita yang masuk ke dalam, mohon maaf, dubur kita. Intinya memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu lubang yang ada di badan kita dengan sengaja. Kemudian ada juga kemarin menelan ludah yang sudah bercampur dengan najis, ya, ataupun sesuatu yang suci yang sudah merubah warna dari si ludah itu juga termasuk membatalkan puasa. Nah, ini ada far'un atau cabang. Masih berkaitan dengan permasalahan mulut ya, mulut kita ketika puasa. Karena ini bagian yang sensitif banget. Far'un sebuah cabang, lau baqiya ta'amun baina asnanihi fajara bihi riku. Apabila terdapat makanan di sela-sela gigi lalu ludah tertelan beserta sisa makanan sampai masuk ke tenggorokan terus masuk ke lambung kita, tapi dengan sendirinya, la biqasdihi, tanpa disengaja. Nah, hal tersebut lam yaftur, maka tidak membatalkan puasa. Jadi kalau kita lagi puasa, di sela-sela gigi kita nyelip nasi 1 biji, ya, itu kan nyampur tuh sama ludah kita, nggak sengaja ketelan sama kita, maka hal itu tidak membatalkan puasa. Walaupun hukum awalnya tadi ketika si ludah ini bercampur dengan ain yang lain kemudian tertelan, puasanya batal. Tapi karena ada penegasan di situ tanpa disengaja, maka puasanya tidak batal. Lam yaftur in ajaza an tamyizihi wa majjihi, kalau tidak dapat memisahkannya dari ludah untuk membuangnya. Wa majjihi wa in tarakat takhallul, walaupun tidak membersihkannya dengan tusuk gigi atau sikat pada malamnya, serta ia mengetahui ada sisa makanan tersebut. Ya, jadi kalau sudah nyampur banget sama ludah kita itu sisa makanan, kita nggak bisa lagi misahin antara sisa makanan dengan ludah tadi karena sudah saking nyampurnya, kemudian ketelan nggak disengaja, maka itu tidak batal puasanya. Wa in tarakat takhallulu lailan ma'a ilmihi bi baqaihi wa bi jiryani riqihi bihi naharan, atau sikat gigi pada malamnya serta ia mengetahui adanya sisa itu dengan mengalirkan ludahnya serta sisa makanan itu pada siang harinya, tidak membatalkan puasa, ya. Li'annahu, karena sesungguhnya orang dituntut, innama yukhatabu bihima, memisahkan sisa makanan dan membuangnya, in qadara alaihima, kalau ia mampu memisahkan dan membuangnya ketika berpuasa, halas saum. Lakin yuta'aqqadu takhallulu ba'da tasahhuri, akan tetapi disunnah muakkadkan membersihkan gigi itu sesudah sahur. Nah, jadi
praktisnya kalau kita mau menghindari hal-hal yang membatalkan tadi, terutama di rongga mulut, takut ada sisa makanan keselip segala macam, ya. Paling bagus itu bahkan di sini hukumnya sunnah muakkad, yaitu membersihkan giginya setelah sahur. Jadi setelah sahur tuh langsung sikatan, dibersihkan tuh mulut dari rongga-rongga dari sisa-sisa makan sahur tadi. Ini kan kebiasaan orang kita habis sahur sebat, wudhu dulu. Nah, jadi begitu mau sikat gigi, ya nggak keburu jadinya tuh, ya. Maka afdolnya bahkan hukumnya sunnah muakkad, beres sahur itu kita bersih-bersih supaya ketika menjalani puasa di siang harinya nggak ada tuh istilahnya ada sisa-sisa nasi nyelap-nyelap di rongga mulut atau di gigi. Amma idza lam ya'juz aw ibta'alahu qasdan, bila tidak sulit memisahkan dan membuang sisa makanan itu atau ia menelannya dengan sengaja, fa innahu muftirun, maka hal itu secara pasti membatalkan. Tapi kalau gampang tuh sisa makanan dipisahin, ya kita pisahin, kita lepehin gitu ya. Jangan sengaja-sengaja kita telan. Nah, kata kuncinya satu, apakah makanan itu masih bisa dipisahkan dari ludah kita? Yang kedua, sengaja atau tidak sengaja. Gitu, ya. Yajibu ghuslul fammi, menurut sebagian ulama wajib membasuh mulut dari makanan pada malam hari. Mimma akala lailan. Wa illa, jika tidak, aftara radahu saykhuna, membatalkan puasa. Saykhuna menolak pendapat ini. Jadi ini ada ikhtilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama. Menurut sebagian ulama wajib hukumnya bersih-bersih mulut pada malam hari ketika kita sudah sahur, supaya paginya ketika puasa nggak ada lagi sisa-sisa makanan. Tapi kata Syekhuna, pengarang kitab ini nggak wajib, ya, nggak ada kewajiban di situ. Nah, lalu kita ikut siapa? Mana yang kita anggap itu paling nyaman buat kita, ya. Jadi dua pendapat ulama ini bisa kita jadikan pegangan. Jadi kita mau mewajibkan diri basuh mulut setelah sahur pada malam hari, ada yang tanggung jawab. Yang gak mewajibin juga karena mungkin sering lupa segala macam, juga ada yang tanggung jawab. Nah, itulah enaknya kita banyak mengaji, supaya banyak referensi sehingga kita tidak bingung dalam ibadah. Wala yafturu bisa bekimain jaufan muktasilin an-nahwi janabah. Nah, ini ada lagi nih. Kalau tadi masalah sisa makanan di mulut, yang berikutnya yang membatalkan puasa juga adalah ketika kita mandi lagi puasa, punya hadas, junub misalkan. Itu kan wajib mandi tuh kalau kita mau sholat. Nah, bagaimana kalau pas kita mandi itu ada lubang-lubang yang di anggota badan kita ini kemasukan air, batal nggak tuh puasanya? Nah, di sini dijelaskan wala yafturu, tidak batal puasa, bisa baki main, karena terlepasnya air jaufa muktasilin ke dalam lubang badan orang yang mandi. Jadi nggak apa-apa. An-nahwi janabatin, karena hadas junub. Kahaidin, seperti haid. Wanifasin atau nifas, ini untuk ibu-ibu, untuk kaum hawa.
Idza kanal iktisalu bilan ghimasin fil ma'i. Bila mandinya itu tidak menyelam ke dalam air. Jadi kalau mandinya pakai gayung atau pakai shower ya, kemudian pas mandi ada tuh sebagian yang masuk misalkan ke lubang hidung, ke mana? Kuping, atau ke kemaluan, maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya. Karena tadi itu tidak menyelam langsung. Beda halnya kalau mandinya di kolam renang. Karena kan kalau nggak mandi nggak bisa ibadah nih. Wanita-wanita yang punya haid, habis nifas, atau bapak-bapak juga yang mungkin malamnya habis ibadah lain, ya kan? Nah, nggak bisa kita sholat subuh kalau punya hadas hadas besar maksudnya sebelum kita mandi. Maka nggak apa-apa mandi, tapi jangan nyelam ke kolam renang. Tuh, jadi ada hikmahnya nggak punya kolam renang, Pak ya? Falau ghasala udunaihi fil janabati, jika seseorang membasuh kedua telinganya ketika mandi janabah, lagi mandi junub, kita kan suka tuh katanya sela-sela ini harus semuanya kena air, karena kalau enggak nanti rukun mandinya batal kan? Kan rukun mandi dua nih, ini bersinggungan nih. Pertama niat, yang kedua membasuhi seluruh tubuh dari mulai ujung kepala, ujung rambut sampai ke telapak kaki. Nah, sela-selanya tuh yang kelihatan sama kita, kalau kita ngaca itu kan wajib kena air juga. Gimana kalau lagi puasa, kemudian pas mandi junub, pas nyalain telinga, ada air yang masuk. Falau wasala udhunaihi fil janabati, jika seseorang membasuh kedua telinganya ketika mandi janabah, fasabaqal ma'u min ihdahuma, lalu airnya masuk ke dalam salah satu telinganya, li jaufihi lam yaftur, maka tidak membatalkan puasanya. Enggak apa-apa. Wa in amkanahu imalatur ra'si, walaupun ia dapat memiringkan kepalanya agar tidak kemasukan air. Sebenarnya kita bisa ngakalin supaya tuh si air kagak masuk. Misalkan di sela-selanya sambil di kepalanya dimiringin sedikit. Ya. Sekalipun gak dipakai dimiringin, kemasukan air, ya nggak apa-apa. Awil ghaslu qoblal fajri kama idza sabaqal ma'u ila dakhil lil mubalawati, atau memungkinkan mandi sebelum terbit fajar. Kama idza sabaqal ma'u, seperti halnya bila masuk air ke dalam lubang badan karena berlebih-lebihan waktu membasuh mulut yang kenajisan. Li wujubiha, sebab wajib berlebih-lebihan itu semuanya tidak membatalkan puasa. Nah, lebih afdal lagi, lebih bagus lagi kalau mandinya sebelum terbit fajar, ya. Tapi nggak apa-apa kalau sudah fajar, karena hadas besar itu, ya, tidak menjadi, terutama yang janabah ya buat laki-laki, itu tidak menjadi syarat sahnya puasa. Bi khilafi ma idza tasala mughnamisan fasabaqal ma'u ila batinil huduni awil anfi fa innahu yuftiru walau fil huslil wajibi likarahatil inghimas. Berbeda halnya dengan apabila mandi sambil menyelam. Wah, ini nih yang nggak boleh nih, mandi sambil nyelam. Lalu airnya masuk ke dalam kuping atau hidung, maka sungguhnya hal itu membatalkan puasa walaupun mandi wajib.
sebab menyelam itu hukumnya makruh. Nah, jadi kalau mandinya menyelam, sekalipun itu mandi wajib, kemudian ada yang masuk ke dalam rongga hidung atau rongga kuping kita, maka puasanya jadi batal. Ya, maka daripada nyelam, nggak ada sumber air lagi. Sumber airnya cuma tuh di kolam renang. Gimana caranya? Ya pakai gayung cibukin. Jangan orangnya yang nyemplung, gitu. Ya, jadi ada pilihan di situ. Ya, ada pilihan, bisa pakai gayung atau kita nyemplung, maka pilih yang pakai gayung karena menyelam ketika puasa hukumnya sudah makruh. Ya, tambah lagi karena kenapa? Khawatir ada yang masuk ke rongga anggota badan kita tadi. Habis itu ada yang mau diskusi, nanya, boleh silakan. Enggak. Pak ini. Waalaikumsalam. Hujan-hujanan. Gak neduh tuh. Nah, ada pertanyaan kalau lagi bulan puasa, kehujanan di jalan, kemudian mungkin ada airnya yang masuk ke hidung, ke mulut. Hujan-hujannya normal, jangan sambil mangap. Itu namanya nadahin. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ketika tidak disengaja, misalkan kita lagi naik motor, hujannya ini kita nggak prediksi gitu ya. Tiba-tiba hujan deras langsung. Nah, ketika walaupun ada yang kemasukan air, karena kondisinya kita tidak sengaja, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita bisa neduh dulu untuk menghindari masuknya air itu alangkah lebih baiknya, alangkah lebih utamanya. Ya, jadi faktor utama batal enggak batal itu salah satunya adalah sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau hujan, nanggung nih, ada yang masuk ke mulut, seger juga ya, terusin aja. Nah, itu yang bikin batal. Tapi kalau hanya sekedar nggak sengaja ada sedikit yang masuk ke rongga hidung atau telinga kita, insya Allah nggak apa-apa. Ya. Itu, Mas Pras, ada? Waalaikumsalam. Saya mau tanya dua pertanyaan, Pak. Enggak. Yang pertama adalah ketika kita puasa, yang siang terus kita kan borong tuh. Gigi. Tiba-tiba ada lidah kira nasi agak gede gitu loh. Lihat ketelan itu bagaimana? Kalau yang lain kan sebenarnya kecil tuh. Kalau gede gimana itu kan? Seandainya kita berlubangnya lebih dari 1, 2, 3 gitu. Kalau sekepel kayaknya sengaja tuh di. Terus yang kedua Pak, apabila kita itu di bulan puasa, kita berhubungan suami istri. Ya. Siang atau malam? Malam. Oh boleh kalau malam. Udah mepet jam 3 atau setengah 4 lah gitu. Tiba-tiba lagi gitu. Tiba-tiba langsung ketiduran Pak, lemes kan? Terus bangun-bangun jam 8, jam 9 gitu. Iya. Tapi malamnya kita ada niat puasa dulu. Puasa. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika gigi kita bolong, kemudian ada sisa makanan lah yang lumayan agak besar. Nah tadi dijelasin kalau kita bisa membedakan, dalam arti misahin antara si sisa makanan itu dengan ludah kita, yaitu kita lepehin gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya nggak sengaja ketelen, ya namanya juga nggak sengaja. Jangankan satu piring juga kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Ya, setelah puasa nih hari pertama lupa, makan aja tuh di dapur, sadar-sadar udah habis piring. Nah,
itu mah nggak jadi batal puasa. Jadi patokannya tadi ketelan apa ditelen, ya kan? Kalau ketelen berarti nggak sengaja, maka nggak batal. Tapi kalau udah ngeh terus tanggung ditelen, nah ini yang jadi sebab batal karena ditelen. Jadi situ ada ke atau di-nya. Jadi pakai yang mana itu tuh. Terus yang pertanyaan yang kedua, gimana kalau kita malamnya habis ibadah lain tuh sama suami istri. Kita udah niat puasa, beres taraweh kan? Nah, terus habis jima itu kita lupa tuh ketiduran, tahu-tahu udah azan subuh. Nah, itu gimana? Ya lanjut puasanya. Terus mandinya ya mandi sebelum kamu sholat subuh. Kan tadi udah jelasin kalau mandinya mandi wajib ketika ada air yang masuk sekalipun itu tidak membatalkan puasa. Maka puasanya sah, nggak apa-apa, ya, gitu. Ada lagi? Ya, Mas Rinto. Tergantung kumur-kumurnya pakai jas jus apa pakai air putih. Kumur-kumurnya pakai kopi kali. Ya di wudhu kan ada kumur-kumur tuh Pak Rinto ya. Nah kumur-kumur itu boleh selama tidak berlebihan. Kenapa berlebihan ini tidak boleh? Hukumnya makruh karena khawatir ada yang kita telan pas wudhu tadi itu ya. Kita ngambil air 2 genggam yang keluar segenggam atau segenggamnya lagi kemana itu? Jadi, tapi hati-hati betul ketika kita bulan Ramadan wudhu, nah kumur-kumurnya dikit aja, nggak seperti kita kumur-kumur pada bulan biasa. Jadi yang penting mulut bagian depan sama sedikit bagian dalam itu basah. Kalau aslinya kan ketika bulan biasa kita harus istinsyak, ya kan, rasuk menghirup air ke hidung. Itu kalau bulan puasa cukup airnya di ujung hidung aja di sini. Jangan sampai kita hirup. Khawatirnya nanti lewat masuk ke tenggorokan kita itu batal puasanya. Gak apa-apa kumur-kumur. Asal pakai air yang jernih tadi, jangan pakai kopi kumur-kumurnya. Itu beda masalah. Ya. Enggak. Nah itu sebaiknya setelah sahur. Setelah sahur itu sunahnya seperti itu. Tapi kalau pagi nggak apa-apa selama nggak ada yang ketelan. Intinya itu, ya. Bahkan sikat gigi juga kan pagi-pagi itu ada rasa-rasanya kan. Tapi selama kita yakin nggak ada yang ketelan nggak jadi masalah. Gitu. Intinya di situ. Tapi untuk menghindari yang namanya manusia kan kadang mungkin ada bisikan ada jahil-jahilnya gitu kan. Untuk menghindari hal-hal seperti itu sebaiknya kumur-kumur pakai laserin atau apalah mereknya itu setelah sahur atau sebelum sholat subuh lah gitu. Ada lagi? Ya Pak, enggak. Ya. Boleh nggak puasanya? Oh, ketika puasa mungkin nggak enak badan, sakit, kepala pusing sampai muntah. Nah kalau muntahnya tidak disengaja, artinya nggak kita pancing-pancing. Oh supaya muntah nih mulutnya disogrok-sogrok gitu kan, akhirnya muntah, nah itu batal. Tapi kalau karena efek sakit terus kita muntah, selama nggak ada sisa muntahan yang kita telan lagi, ya itu nggak jadi masalah, lanjut aja puasanya. Yang penting belum minum obat. Kalau minum obat beda lagi perkaranya, dia batal gara-gara minum si obat tadi. Tapi kalau habis muntah, kemudian bersihin aja kumur-kumur sampai yakin gak ada sisa muntahannya lagi,
Kita ludah-ludahin supaya yakin, sisa-sisanya itu sampai benar-benar udah nih bersih, aman. Lanjut aja puasanya. Gitu. Tapi sekalipun buka nggak apa-apa kan sakit. Tapi resikonya ketika nanti bulan Syawal harus diganti di bulan setelah Ramadan. Gitu. Ya. Masih ada lagi? Ya, Pak Rinto, monggo. Nah, narik nih. Lagi puasa, marah-marah. Gimana hukumnya? Batal gak puasanya? Ada dua. Pertama, di puasa itu kan ada yang membatalkan puasanya, sama ada yang membatalkan pahala puasanya. Jadi puasanya secara syar'i tetap sah, tapi pahalanya rusak, bahkan jadi hilang. Nah, bedain tuh hal yang membatalkan puasa sama hal yang menghilangkan pahala puasa. Kalau hal yang membatalkan puasa tadi yang kita bahas itu, ya, macam-macamnya tadi tuh. Tapi kalau hal-hal yang merusak pahala bahkan menghilangkan pahala puasa, salah satunya itu marah, bohong, ya, atau maksiat-maksiat lain yang kita lakukan pada saat kita puasa. Itu bisa merusak bahkan menghilangkan pahala puasa. Tapi puasanya sah. Jadi dia cuma dapat menggugurkan kewajiban, nggak mesti qada. Tapi pahala puasanya jadi rusak, jadi sia-sia. Nah ini kan kata Rasulullah, banyak dari umatku yang ketika bulan Ramadan puasa yang didapat cuma lapar dan hausnya saja. Sedangkan pahalanya zong. Yang kayak gimana? Yaitu yang ketika puasa tapi yang ditahan cuma lapar dan haus. Sedangkan sifat-sifat jelek lainnya nggak dia tahan. Hobi gibahin orang, hobi ngebully orang, hobi marah-marah, itu nggak dia tahan. Maka pahala puasanya yang rusak. Tapi pahalanya tetap sah selama dia nggak habis marah-marah langsung minum gitu, atau marah-marahnya gebrak meja, pisang molen masuk ke mulut, nah itu batal puasanya. itu harus qada gitu. Ya, masih ada lagi? Anggaran kita lanjutin lagi dikit nih. Kasabaqa ma'il madmadati fil mubalaghati ilal jaufi, seperti juga masuknya air kumur-kumur yang berlebih-lebihan memakainya ke dalam lubang badan, ma'a tazakkuri lisaumi, serta ingat akan puasanya, wa ilmihi, dan mengetahui tidak boleh berlebih-lebihan tadi, bi'adami masyru'iyatiha bi khilafihi bila mubalaghah, maka batal puasanya. Jadi seperti halnya tadi kumur-kumur yang berlebih-lebihan itu, kemudian ingat tahu kalau itu membatalkan puasa, tapi terus kita lakuin aja, maka puasanya batal. Lain halnya apabila tidak berlebih-lebihan dalam memakai air. Jadi ketika wudu itu airnya ngalir dikit aja lah, untuk menghindari itu. Ya, kalau biasanya mungkin airnya agak besar, ini ketika bulan Ramadan kerannya kita setel agak kecil untuk menghindari yang berlebih-lebihan tadi. Wa kharaja biqauli, dikecualikan bagi selain mandi janabah, an-nahwi janabah, al-ghuslu al-masnunu, yaitu mandi sunnah, wa ghuslut tarabudi, wa ghuslut tabarrudi, dan mandi untuk mendinginkan badan. Fayubtiru bisabqi, maka batal puasanya karena masuknya air waktu mandi semacam itu walaupun tidak menyelam. Nah, ini nih. Jadi yang mandi kemudian nggak batal ketika masuknya air ke dalam rongga itu kalau mandinya mandi wajib. Ya, mandinya mandi wajib. Kalau tadi kasusnya Mas Pras, habis jima suami istri mandi wajib. Atau ibu-ibu yang habis nifas
atau yang habis haid, bersih dari haidnya, dia mau ibadah sholat, itu kan wajib mandi tuh. Maka ketika mandinya mandi wajib, ya, walaupun ada air yang masuk ke dalam rongga-rongga tadi, itu tidak membatalkan puasanya. Tuh ya. Tapi kalau mandinya mandi sunnah atau mandi karena pengen badan kita jadi nggak panas, itu aja panas banget nih siang-siang, mandi ah. Ya. Terus ketika mandi ada yang masuk ke dalam rongga kita, ya, itu maka puasanya batal. Itu sama halnya kayak menyelam. Walaupun dia mandinya nggak nyelam. Tapi kalau mandinya bukan mandi wajib, walaupun dia nggak nyelam, ada yang masuk ke dalam rongga kita, itu hukumnya batal. Gitu. Sampai situ? Ada pertanyaan lagi? Jam berapa ini? Jangan banyak-banyak ngaji mah. Kebanyakan nanti lupa. Oke, dikit lagi nih. Far'un yajuju li saumi al-iftaru bi khabari adlin bil gurubi. Nah, ini juga perlu perhatian nih. Orang yang berpuasa boleh berbuka karena mendapat berita dari orang adil tentang terbenamnya matahari. Jadi, untuk menentukan kita itu boleh udah masuk waktu buka puasa, kita harus benar-benar mengecek. Jangan hanya katanya-katanya saja. Ya, kalau dulu sebelum ada teknologi mungkin patokannya ya para ulama-ulama setempat, nanya ke ustadznya, ke mbah yainya, ini udah maghrib atau belum? Ya, kenapa? Karena kalau kita melihat waktu itu ada perbedaan. Kita di Tangerang, itu yang azan di TV di Jakarta. Jadi jangan baru Allah kita udah makan lontong 1 biji, ya. Jadi harus tahu waktunya Tangerang itu berapa menit sih selisihnya dengan Jakarta gitu. Jangan sampai kita udah nahan lapar seharian hanya gara-gara selisih 1 menit puasa kita jadi batal. Gitu ya. Maka kalau di sini disarankan nanyalah ke orang yang benar-benar paham gitu. Tapi kalau sekarang kan kita bisa cari sendiri ya. Jadwal imsakiyah udah banyak. Di handphone masing-masing kita juga di internet sudah ada, tinggal kita cross check lagi aja gitu ya, karena sering kejadian udah ngumpul, udah siap-siap mau buka gitu kan, gitu udah ini ada azan, Allahu Akbar, makan aja, taunya nada dering temen, selisihnya masih 2 menitan lagi. Nah itu kan jangan sampai kayak gitu ya, harus benar-benar di cross check. Wa kadza bisimai adzanihi wa yahrumu li syakil uklu akhiran nahar. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpuasa, beliau suka menyuruh seorang laki-laki untuk naik ke tempat yang tinggi. Tuh, zamannya Rasul sampai nyuruh salah seorang sahabatnya untuk memastikan matahari itu sudah surup atau belum, udah maghrib atau belum. Minta tolong ada salah seorang yang naik ke bukit untuk memastikan di tempat tersebut mataharinya memang sudah tenggelam gitu. Saking hati-hatinya beliau. Ya. Hatta yajtahida wa yadhunnu inqida'ahu wa ma'a dzalikal ahwatus sabru lil yaqini wa yajuzul uklu idza dhanna baqa'al lail bijtihadin aw ikhtibarin. Wa kadza law syakka li annal asla baqa'ul laila lakin yukrahu. Bila ia mengatakan bahwa matahari telah terbenam, beliau lalu berbuka. Demikian pula apabila mendengarkan suara azan. Nah, yang azan juga hati-hati nih ya. Jangan sampai belum waktu udah azan. Lalu gimana orang yang ragu-ragu?
Wa yahrumu lisyaki al-uklu akhiron nahar. Orang yang ragu-ragu haram makan apabila akhir hari atau sore hari sehingga ia wajib ijtihad hatta yajtahida wa yadhunnu inqida'ahu, atau mencari kabar dan menyangka bahwa hari tersebut telah habis dengan ijtihad tersebut. Dengan cara demikian ia wajib berhati-hati sabar untuk meyakinkan. Ya, jadi hati-hati tuh nentuin kita udah buka atau belum. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Na ma yuri buka ila ma la yuri buka. Da, tinggalkanlah ma yuri buka, yang meragukanmu, hal yang meragukanmu, ila ma la yuri buka, ambillah yang tidak meragukanmu. Jadi kalau ragu-ragu sebaiknya jangan diambil, ambil yang tidak kita ragu. Nah, kalau ini kebalikannya nih. Ini udah imsak, udah subuh atau belum ya, gitu kan? Nah, di sini juzu uklu idza dhanna baqaul lail bijtihadi aw ikhbarin. Diperbolehkan makan bila menyangka masih malam dengan ijtihad atau berhati-hati atau dengan kabar dari orang adil. Nah, ini mungkin kejadiannya sebelum maraknya pengeras suara, ya kan, azan di mana-mana, di masjid-masjid, atau internet masih belum ada. Itu kan kadang kita, nih udah subuh apa belum sih, gitu kan? Ini udah azan belum nih subuh nih. Nah, kalau kita hati-hati, jadi jangan kita masih boleh tuh makan tuh sampai kita yakin itu sudah masuk waktu subuh. Demikian pula boleh makan kalau merasa ragu mengenal masih malamnya, sebab pokoknya tetap malam, tetapi yang demikian itu hukumnya makruh. Sebaiknya kita, tapi kalau zaman sekarang udah canggih lah ya, jam beker di mana-mana, HP udah banyak fitur imsakiyah dan segala macamnya. Walau akhbarahul adlu, bila seorang adil mengabarkan bahwa fatwa telah terbitnya fajar, bitulu'il fajri, i'tamadahu, ia boleh berpegang pada kabar itu. Wa kadza fasikun dhanna sidqahu, demikian pula kabar dari orang fasik yang disangka benarnya, seperti halnya mengenai kabar tentang ru'yatul hilal. Jadi kita jangan asal percaya sama orang, lihat dulu tuh orangnya orang soleh apa orang fasik. Ya, kalau orang fasik masih suka, mohon maaf, maksiat, ya, masih suka minum khamar dan seterusnya, sebaiknya kita jangan mudah percaya sama dia. Tapi kalau tuh orang adil, jujur sehari-harinya, ibadahnya juga rajin, maka kita boleh percaya sama orang tersebut. Nah, itu. Satu poin lagi. Walau akala bijtihadi awalan aw akhiran fabana annahu akalan naharon batana saumuhu. Jika seseorang makan sahur berdasarkan ijtihadnya sendiri, lantas menyangka bahwa fajar belum terbit, atau dia berbuka lalu menyangka bahwa matahari telah terbenam, ternyata ia makan siang, maka batal puasanya. Nah, gimana nih? Jika seseorang makan sahur berdasarkan ijtihadnya sendiri, lantas menyangka bahwa fajar belum terbit, atau dia berbuka lalu menyangka bahwa matahari telah terbenam, ternyata ia makan siang, maka puasanya batal, sebab tidak diperhitungkan dengan adanya sangkaan yang jelas salahnya. Sebaliknya, kalau ada sesuatu kesalahan tidak jelas antara terbit fajar dan terbenamnya matahari, maka sah puasanya. Jadi gini, kalau kita nyangka makan sahur, tapi kita berdasarkan prasangka sendiri,
ya, nggak hati-hati. Kita yakin pokoknya udah ini mah belum sahur, makan aja, belum subuh, maka puasanya batal tuh, ya. Begitupun pada waktu berbuka puasa, ya. Jadi pokoknya pakai prasangka sendiri aja, udah maghrib gitu kan, tanpa mengcross check lagi, ya, tanpa hati-hati mengcross check ke jadwal imsakiyah dan sebelumnya, tanpa dengerin azan, dan ternyata itu belum waktunya buka, maka puasanya batal gitu. Itu mungkin masih ada pertanyaan? Sesi terakhir sebelum diakhiri. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan kita ini ada manfaat, menambah wawasan kita tentang puasa Ramadan. Walaupun masih lama dipakainya, ya, tapi bisa dipakai buat puasa sunnah juga. Artinya secara peraturan nggak jauh beda, ya, antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Bedanya hanya kalau puasa sunnah kita boleh niat di pagi harinya selama kita belum makan atau minum apa-apa. Kalau puasa wajib kan harus di malam hari sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunnah itu boleh walaupun udah jam 9 pagi, asalkan dari subuh kita belum makan dan minum gitu. Itu bedanya hanya di situ saja. Sisanya pembatalan segala macamnya, kemakruhannya, hal-hal yang membatalin pahala puasanya sama. Ya, jadi bisa dipraktekkan di bulan-bulan ini juga untuk puasa-puasa sunnah. Atau mungkin ada warga GPR yang masih hutang puasa bulan Ramadan kemarin belum sempat diqodho, ya, mudah-mudahan dengan pengajian ini bisa menambah wawasannya sehingga puasanya bisa lebih baik. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada penjelasan-penjelasan yang belum maksimal kejelasannya. Silahkan dicari di referensi yang berbeda. Kita saling bertukar wawasan, bertukar ilmu. Mudah-mudahan Allah terus memberkahi pengajian kita ini dan kita pulang membawa oleh-oleh pahala dan juga ilmu pengetahuannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Bulan. Enggak. Ada rapat. Rapat apa nih? 17-an. 17-an. Wah, Yang penting. Lorong G, ada rapat.